Putih ya salah mana? Nah, si arekmu angkat kabeh. Sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku. Ya cinta ya. Bahkan aku kalau Mas lagu ini sampean kritik sosial. Saya tidak mengkritik. Nah, 2010 itu di mana bandku buyar. Kruku podo mbuh nang diai. Terus aku nang Jakarta iki jelek cuk dhewean. Akhirnya semenjak itu aku melakukan mendeklarasikan war. Apa lagi namanya, judulnya lupa. Ya apa sih? Ada di album proyek Bayaraten itu. Nah, itu lupa. Nama itu aku katanya jadi musisi, aku Malang. Ketika aku kuliah di sini dan sebagainya, kayak sampai hari ini aku jadi orang sini. Ya ngomong dirunut ya Malang yang melahirkan saya dalam konteks bermusik. Masuk. Bismillah jadi musisi. Terus engko ya apa? Embo. Pokoknya karena hidup adalah jamming, bro. Wih, yang penting niat dhisik, Po. Rencana kita adalah tanpa rencana. Itu loh, Masuk. Kadang-kala rencana yang tidak kita rencanakan itu yang jadi. Pokoknya misalnya, bener itu bener. Aku gak ada rabi. Nah, engko pas sandaran rabi. Oh, corek. Loh iya. Namanya enak wis rabi, Pak. Kini masuk ati gane rabi lan malaikat diamini apa, Pak? Loh, enggak. Goro-goro seperti itu biasanya ono. Aku gak niat sugih. Wah, sugih kan? Sugih. Aku gak niat ganteng. Nah, gak iso tetep kok ngene. Iya. Bukannya enggak ganteng itu bukannya jelek, tapi enggak ganteng itu adalah eksotis. Oke, eksotis. Oke, bukan karena jelek itu kata yang bisa disingkirkan ataupun eksotis benar. Kulit kita itu kulit pilihan orang-orang Eropa, Pak. Yoi. Eksotis. Bule. Ini kulitku bule banget emang. Bule. Terus kalau itu Mas, itu kan awalnya kan bikin band tuh di kampus. Namanya apa itu ya? Putih tadi tuh, bukan? Band di kampus dulu tergabung di unit aktivitas band Brawijaya. Disingkat? UKM. Nah, habis itu ketemu UKM. Teman-teman di sana terbentuklah draft band. Oh iya, draft dulu ya? Draft dulu. Draft namanya aja draft. Band kok terencana ya. Aku karo arek-arek ngono iki salah manajemen rek. Mentang-mentang arek isine dominasi anak hukum, jadi draft band. Rencana ya. Gak mari-mari. Akhirnya ganti jeneng lah. Gak perdata band. Jadi Putih. Yo. Oh, Putih. Jadi lah Putih band. Putih ya salah mana? Nah, si arekmu angkat kabeh. Oh, elek-elek kau kumus. Salah jeneng. Kontradiktif. Jadi salah lah. Wes kacau iki. Akhirnya buyar pisan. Tapi kan kalau kita ngomongin singlenya Putih itu yang terkenal itu Sampai Mati. Yes. Sama masih inget gak? Masih. Ya apa, gini tak tesis aja. Ayo. Titik aja Mas Iksan. Itu yang bikin saya itu. Oh, yang bikin Mas Iksan. Sedikit aja. Sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku. Putih cintaku untukmu. Iki lirik asli nih. Oke. Tanah ini adalah tanah nurani. Takkan ada air mata, takkan pernah ada duka. Tanah ini tetesan embun surgawi. Berikan apa yang ada, damaikan semua jiwa sempurna. Itu lirik aslinya. Lirik aslinya. Terus waktu band kita demo keterima label di Jakarta. Ternyata industri ke Jakarta
tidak menginginkan lirik bertema sosial. Akhirnya digantilah Tanah Nurani jadi tapi lagu itu cukup ngerejekeni. Bener, soalnya aku SD gue mendengarkan ini. Ngerejekeni. Sampai hari ini masih ada royaltinya. Oh ya? Yes. Sampai mati. Itu berarti amal jariah, John. Amal jariah. Setara dengan membuat sumur. Iya, karena menyebarkan ilmu. Masya Allah, itu jenenge rezeki jariah, John. Karya jariah. Iki enggak versiku dewe. Yo, enggak apa-apa lah, Los. Dari lagu Putih yang menye-menye dalam artian ya kan. Menye-menye sampai menuju Iksan skuter yang sekarang yang membahas soal politik, korupsi lingkungan dan alam negeri ini kenapa kok sampai menuju sana? Kok nggak dilanjutkan ke menye-menyeannya? Nah, awalnya Iksan skuter itu akhirnya jadi salah satu pembuktian ke diriku sendiri, minimal ke diriku sendiri soal bahwa dalam berkesenian musik sepertinya lirik yang menjual itu tidak melulu soal itu deh. Soal cinta jarak jauh, LDR, pacari ketepuk sepur, deret truk, nongwangi sampai pitung dino pitung bengi, wendol koyo iwak koki. Enggak itu. Oh ternyata ada aku pengen membuktikan bahwa lagu itu bisa didengarkan, bisa populer, bisa dinikmati banyak orang. Ternyata tematiknya nggak hanya gitu. Ada ya cinta ya. Bahkan aku Mas lagu ini sampean kritik sosial ya. Saya tidak mengkritik. Oke. Tapi saya cinta dari angle yang berbeda. Wih. Quote of the day, cinta dari angle yang berbeda. Iya. Sampean diseneni bapak sampean. Oke. Weh, kon. Itu bukan berarti tidak bentak, bukan berarti enggak mencintai. Bentak kadang mencintai, tapi caranya sing beda. Jadi mengkritik bukan berarti aku tidak suka, tapi itu bentuk kecintaanku yang berbeda. Mencintai dari angle yang berbeda. Mulai dari 2000 berapa Mas Iksan berkarya di musik, Mas? Kalau dari awal tahun 2000. 2000 sampai 2021 berarti kurang lebih 21 tahun. 21 tahun. Udah berapa album yang ditelurkan? Total. Putih berapa? Draft itu 3 album. 3, oke. Putih 3 album. 6. Kemudian Iksan Skuter 14 album. 20. Ya itu paling. Mas, 20 album rata-rata kan satu albumnya 10 lagu nih. 10 lagu. Berarti kurang lebih kan 200 lagu nih. Iya. 200 lagu itu masih inget semua, Mas? Oh enggak. Fix. Belas. Ya bener. Lu ya apa kadang aku gini, ngapalno laguku dhewe. Wes kan? Ayo waktu perform, ayo request. Rindu Sahabat maneh. Ayo request. Bingung maneh. Rek request sing gak terkenal rek. Oh iya Mas, yo. Pernah akhirnya, ya wes, apa bawain. Lali cok iki. Karena aku kan fair lek-lekan ae. Aku mandek wis langsung mandek. Liriknya lupa, next saja. Kan performer lainnya biasanya kan jaim. Aku enggak selek-lekan ae nek elek jancuk. Aku lali. Next. Akhirnya ya itu. Akhirnya enggak banyak yang enggak hafal. Paling cuma 10 lah. Laguku sumpah iku. Demi Allah iku. Sing di luar kepala ya. Iya. Kalau ngene nyanyi gak lali iku 10. Liyane yo apa. Paling cepet lagu apa Mas yang diciptakan sampai sampean Mas? Rindu Sahabat mungkin. Rindu Sahabat itu paling cepat. Itu cepat proses mulai bikin liriknya atau proses liriknya paling cepat apa proses recordingnya Mas? Semuanya. Emang inspirasi Rindu Sahabat dari siapa Mas? Itu beneran lagu yang ngebuat di tahun 2010. Kemudian aku masukkan di album Iksan Skuter pertama itu 2012. Jadi sudah 2 tahun. Nah, 2010 itu di mana bandku buyar. Kruku podo mbuh nang diae. Terus aku nang Jakarta iki
jelek cuk dhewean. Bedes sih ya. Arek-arek iki jancuy. Ya apa lah kayak iku. Wah kacau iki. Kacau itu momennya pas memang. Sakit yang bingung mau ngungkapin. Sakitnya tuh di sana. Rindu Sahabat yang dulunya emang rame tiba-tiba aku ada di posisi bener-bener sendirian, single fighter di Jakarta. Dan genjreng pertama itu lirik apa Mas? Jeng langsung muncul. Di manakah kau berada itu? Langsung di mana? Di manakah? Di mana-mana? Wah, iya. Iya, nanti emang kau jauh. Tapi alasan draft putih terus akhirnya lahirlah seorang Iksan Skuter itu emang dari Mas Iksannya sendiri atau emang band ini gak sudah dilanjut iki rek? Iya, itu memang kelihatannya waktunya udah nggak bisa dilanjut. Jadi kontrak label itu kan mulai tahun 2005, berakhir tahun 2010. Kita dikontrak 5 tahun. Oh iya. Nah di tahun 2010 itu memang kondisi industri musik sedang berubah. Genrenya putih waktu itu udah susah dijual. Kemudian tahun 2010 sampai 2012-13 itu kan boomingnya Melayu banget. Artinya dari industri nggak bisa dipertahankan. Sedangkan biaya produksi tinggi. Dari personil aku udah 3 kali ganti personil. Vokalis lagi. Itu vital Pak. Fuck hell yeah. Sekelas Coldplay ganti Chris Martin coba apa yang ngerti aku. Apa ini tadi Chris Martin? Gobis kon. Ayo di pasar Dinoyo no. Ayo. Nah, itu ditinggal vokalis 3 kali. Artinya ya udah nggak bisa. Terus kita masing-masing personil tim itu udah punya keluarga sehingga wis ideologi perut masing-masing. Oh iya. Wis. Ya wis lah rek. Dah. Yo wis buyar wis. Buyar tapi tidak ada kalimat rek buyar yo jiro lu. Gak ono. Tidak pernah ada. Ayo rek buyar. Iya jiro lu. Biar sih deh. Gak ono itu enggak terjadi itu. Jadi kita sebenarnya berarti bijim ini. Berarti bijim. Ibarat Nanti sih. Nah, itu terus tapi sampai kapan enggak ngerti. Sampai elek gitu. Sampai elek. Tapi royaltinya masih jalan nih. Nah. Soal royalti berarti maksudnya ke band apa ke pencipta? Ke label dulu. Oh. Ke label dari konten sekarang digital itu masuk ke label nanti baru ke pencipta ada, ke player ada. Tapi dari dari semua royalti ini berarti dibagi Mas ya? Apa Mas Ada yang buat pencipta, ada yang buat player. Player oleh piro paling Mas. Ya lumayan lah. Lumayan lah ya, rokok-rokokan ya apa lah ya. Rokok, kopi, sak gorengan nih. Rokok, kopi, sak gorengan yo lek bayar ya gak ya? Saulan tapi. Lah. Lagu favorit Mas Iksan mulai dari 2000 tahun 2000 ketika Mas Iksan berkarir di musik sampai sekarang apa? Lagu favorit? Lagu gue dewe. Yang mana tuh? Apa ya? Dua bayang lo, apa pulang paling. 200. Pulang paling. Pulang itu sing ya apa Mas pulang Mas? Apakah kau pernah jauh dari rumah, rindu yang menumpuk, sakit dan berkecamuk. Itu lagu perantauan gak sih Mas? Lagu perantauan. Itu berarti tercipta di Jakarta juga? Enggak, pas ini udah fasenya Iksan Skuter. Asik. Jadi mungkin banyak orang yang melihat kehidupan musisi yang banyak tour itu terlihat menyenangkan. Waktu itu emang alhamdulillah banyak tour. Ya. Tapi pada saat aku tour, pengen pulang rasanya. Kesel, capek fisik, capek psikologi. Karena rapat itu. Ngadepin pertanyaan yang sama, ritme yang sama, lagu yang sama, di kota yang berbeda-beda dengan orang berbeda-beda. Pertanyaannya sama semua. Dan lama-lama pengen mulai aku. Terus wah enak sampean turun nang hotel, terus mlebu kamar hotel cuk kotak maneh.
Kok jajaran genjang kok. Oh, letter U. Opo kamare kotak maneh. Kotak maneh. Rasanya aduh aku pengen kangen dengan suasana rumah yang ikulah. Kelihatan sehari 2 hari menyenangkan tapi karena aku rapet ya. Berbulan-bulan makanya tercipta lagu iki. Dan pas aku kesel aku. Ya menengah ke samping masalahnya. Kalau viewer nih di YouTube Mas Iksan, lagu paling banyak itu siapa Mas? Apa Mas? Bingung. Bingung ya, justru bingung ya. Iya, lagu yang tidak terduga, tidak pernah terencanakan, tidak pernah tergarap secara visual yang proper. Waktu apa ya? Pokoknya enggak rezeki ya, wes. Akhirnya bingung kan? Bingung aku. Kok iso? Sedangkan di video klip sebelumnya kita membuat tampilan yang semaksimal mungkin versi kita ya. Terus api, wah, highlight viewer. Tiba-tiba pada satu malam kita di warung, ayo rek nom-noman opo iki, nom-noman telek-telek di shooting kayak opo lah. Waktu di Serawung yang di sini masih di nom-noman kok gombal teles ta ngono. Tiba-tiba nom-noman kok kane bapak kaku. Tentang ngene. Akhirnya ayo ada kamera ada apa? Bikinlah live session itu iseng, ya cuma kewajiban tugas musisi ya produksi karya lalu diperkenalkan ke umum. Ya wes upload nih. Gak ngerti apa viral. Jangan-jangan waktu brengosku tak cukur. Jangan-jangan. Tapi karena itu menambah kegantenganku, tak hindari. Jarong ini bapak. Kalau ganteng bahaya pak. Oke. Godaannya tinggi. Wih, temenan. Saitoni rojim tuh di mana-mana. Lu. Ngomong apa? Itu pertanyaan. Apa lagu Bingung itu yang membuat Mas Iksan sampai sekarang? Atau lagu dari sebelum Bingung, Mas? Kalau sebelum itu ya Partai Anjing. Partai Anjing itu yang paling ngehook ya. Berarti yang salah satu brandingnya dari Mas Iksan, kenapa kok jadi Iksan Skuter yang sekarang ya dari Partai Anjing itu? Partai Anjing sebenarnya. Kemudian Rindu Sahabat. Lalu Nyalakan Tanda Bahaya. Itu mungkin yang sebelumnya booming ya itu lagu. Sebelumnya Bingung, 3 lagu itu sing booming. Oh ini, Bapak nangis Bapak. Ya itu, sama itu. Lagi ngrungokno Bapak nangis aku Mas. Gak ngerti korte soalnya. Oke. Terus Bingung sampai sempat dibikinin buku ya? Nah, kemudian karena lagu album udah banyak, semua yang bikin aku kepikiran terus biasanya kan ada musikalisasi puisi. Oke. Kenapa enggak musik yang dibukukan aja, lirik lagu dibukukan, kelihatannya belum ada. Ya wes aku pertama kali. Jadi itu buku Bingung itu buku yang berisi kumpulan lirik-lirik dari album 1 sampai album 12 waktu itu. Gak up to date loh buku itu. Oh jadi tuku bukunya. Berapa eksemplar Mas yang terbit? Hampir 1.000. Yang terjual? Ya hampir 1.000 Masnya. Yang terjual hampir 1.000? Hampir 1.000-an. Lumayan Wak ya. Biasanya satu buku itu terbitnya 500 buku sih. Nah 500 habis tuh. Oke. Bikin lagi. Oh cetakan 2 berarti? Iya. Istimewa. Ya lumayan buat beli saham lah saya. Wih, beli kripto dan bitcoin ya? Iya. Iki aku pengen udah ganti-ganti. Kebetulan buku karena saya ya kuaya. Tapi dari buku itu akhirnya Mas Iksan sendiri kan nggak bisa disebut nggak jadi musisi aja, tapi bisa menguatkan dirinya sebagai seniman kan. Iya mungkin. Merchandise bikin, record bikin, warung bikin, event bikin. Iya. Album bikin, buku bikin, anak bikin. Pot bunga bikin, ya Allah. Kontrol. Iku nganggore pandemi, Bos. Aquascape bikin. Saking nganggore musisi di pandemi. Apa sing kurang teko aku Ya kudu ngono Mas, ancen kudu dapure cek ngepul Mas. Bikin negara. Tapi enggak boleh. Aku nggak ada di RT nih. Oh iya. Lagi ngumpulin uang baru dapat 1.500. Kurang wake. Kalau soal itu Mas, soal kolaborasinya Mas. Sama si Jason Ranti, terus si Sirtana.
Proyek Bayalaten namanya. Itu proyek iseng, proyek uji coba iseng-iseng berhadiah dadakan melibatkan 3. Sebenarnya dulu proyek Bayalaten itu 4. Jawa Timur aku, Jawa Tengah DIY itu Sisir Tanah, Jawa Barat itu Senar Togok atau siapa itu dulu, sama Jabodetabek Jeseranti. Tapi dari Jawa Barat mundur, makanya tinggal bertiga. Ya udah jadi trio berdebah itu. Oh, trio berdebah. Berdebah hell yeah. Yang sebenarnya nggak keren juga albumnya, tapi kurasa itu momen yang cukup berharga buat kami karena untuk koordinasi susah dan lain sebagainya, nggak ada sponsor dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu terus berlanjut. Waktu aku terakhir tahun kemarin bikin tour, namanya bukan bukan proyek Bayalaten tapi trio Lesehan. Saingannya trio Lestari. Oh. Lesehan. Kita di menengah ke samping itu loh. Kayak dalan loh. Berarti ketika perform itu lepas sepatu, lepas sandal gak sih? Oh enggak, takut setrum aku. Kan Lesehan, Pak. Oh iya. Enggak, tapi aku takut setrum. Ngegrun tadi. Ngegrun. Nah, mari ngono JJ sing senengane iku. Bambong arek Bambong. Cuk arek iku. Des iku. Nah, akhirnya lanjut namanya terakhir itu trio Lesehan namanya. Trio Lesehan. Trio Lesehan. Pak, gak jalan lagi berarti ya? Masih pandemi. Sementara nggak bisa. Virtual gitu, Mas? Nggak gerak. Nggak asik ya virtual ya? Nggak asik. Karena yang seru itu ya jammingnya. Karena iya. selama aku perform dengan mereka berdua nggak pernah namanya latihan. Nggak pernah. Cuma pokoknya terjadilah. Mau jelek ya gitu, bagus ya gitu. Berarti lagu yang dibawakan sama trio Lesehan ini ya lagu nih Mas Iksan, lagu nih Jason, lagu Sisir Tanah. Kalau ada lagu kolaborasi juga. Kalau singlenya sendiri? Singlenya sendiri apa lagi namanya? Judulnya lupa. Ya apa sih? Ada di album proyek Bayalaten itu. Nah, itu lupa. Terus kemarin Jancu, aku berusaha ngiling-ngiling gak ngiling loh Jancu. Terus kemarin tuh Mas Iksan sempat bikin live session nih. Di salah satu kafe. Nah itu emang tujuannya buat apa itu Mas? Ya selama pandemi, selama apa, intinya aku ingin menyampaikan pesan bahwa kita tidak boleh untuk kemudian nyerah dengan keadaan. Kita harus tetap mempertanggungjawabkan profesi. Musisi ya berproduksi, membuat karya, seni musik, termasuk apapun itu, termasuk live session dan lain sebagainya. Kok pas ketepaan, ada PPKM dan lain sebagainya, kita nggak boleh kemana-mana, kita rilis aja itu secara kontinu. Yang digandengkan beberapa musisi dari Malang sendiri kan ya? Ada Yose Christian itu dari Jakarta, dia drummernya Om Iwan. Iya. Ya itu, selebihnya dari Malang. Dari Malang ada Mas Eka Kara. Betul, Andika ada Mas Diki yang ngebas, ada Rizky Toar. Itu dari Remisa, Malang semua. Malang semua, gokil, keren. Itu bisa di Instagramnya Mas Iksan, bisa ono kan ya, wis diupload kan YouTube ya? juga ada. YouTube juga ada. Ada juga. Terus ngomong-ngomong ini Mas Iksan ini kan kemarin kan sempat agak kebingungan juga. Ini sisi lain dari Iksan Sukuteri, ternyata seorang musisi itu enggak mudah untuk mendapatkan kepercayaan ketika beliau membeli sesuatu. Contoh Iksan Skuter, ketika beliau ini membeli rumah. Wow, man. Fuck, man. Akhirnya sekarang lunas kan, Mas? Karena aku dikira tidak bisa. Oke. Ini nggak bisa, Pak. Loh, Mas, akunku centangnya biru. Wih, sombong. Oke, cakep. Suka. Oke kan? Oke. Buatmu sombong. Buat marketing, Bang. Oh gitu, Pak ya. Kok gitu, torek. Wah, gak match sih. Gak match. Oh gitu ya? Iya. Terus ya apa ini? Gak bisa ditolak. Tolak, oke. Petang Bang. 4 Bang. Petang Bang. Akhirnya semenjak itu aku melakukan mendeklarasikan war. Oke. Awas yo, pokoknya ono bank ngundang aku. Bayarannya harus setara rumah. Untuk membuktikan bahwa musisi itu punya uang. Oke. Kok larang? Iya, Lek. Iya. Lah wingi kan kon tolak. Akhirnya mau nggak mau aku harus ngelunasi. Lunas, akhirnya lunas. Ngelunasi. Ya alhamdulillah. Terus jadi studio di atas ya? Ada studionya. Belum sempat mampir aja. Let's go dong. Nanti mampir ya.
rencana beliau ini akan jadi tetanggaku. Amin. Dan beliau punya rencana untuk membuat warung. Warung. Kenapa aku mendoakan dia jadi tetanggaku? Biar apa? Bisa utang. Lah. Boncel. Ini ya. Boncel. Lusa. Kirim gasnya Oma. Oh iya. Alright. Terakhir nih Mas Iksan. Oke. Saran ini untuk masyarakat Indonesia. Itu siapapun nih, entah itu musisi, entah itu tukang gambar, pokoknya seniman lah. Ya. Untuk tetap konsisten berkarya seperti Mas Iksan itu apa sih Mas? Pada akhirnya kalau aku pribadi pada akhirnya waktu pada satu hari yakin bahwa memang sepertinya Tuhan menyuruhku hidup itu ya untuk jadi musisi, lalu menyampaikan dan menceritakan banyak hal. Nah, aku nggak tahu teman-teman yang ngelihat di sini tugasmu apa gitu. Kalau kamu seorang guru maka mengajarlah. Kalau tugasmu, kalau kamu terlahir sebagai tentara maka jagalah negara. Kalau tugasnya menjadi polisi, jagalah keamanan internal negara. Kalau tugasnya menjadi pelukis, melukislah. Karena tugasku musisi, maka aku membuat karya musik. Kan nggak lucu lah tiba-tiba, ya, ibarat ini, polisi. Tugasnya menjaga lalu lintas. Terus pada suatu hari dia nggak kelihatan menjaga jalan. Terus ditelepon oleh komandannya. Pak, kok nanti kon? Kok gak jogo? Terus jawabannya ini, gak mood Pak. Masa ngono? Kan tugasnya menjaga. Seperti halnya musisi. Apa? Gak bikin album. Gak mood. Gak bisa menurutku. Gak iso. Maka harus. Mau gak mau. Karena tugas dan kewajiban. Udah. Nah, laku gak laku itu kalau bagiku udah gak tak urus. Sumpah wis. Top. Gak tak urus. Yang penting mau bikin apa enggak. Yang pasti aku membuat sejujurnya dan sebagus mungkin. Jadi lek dodolan ojo elek-elek nemen lah. Elek gak apa-apa. Kayak aku. Oke, tapi yo eksotik lah. Tapi ngerjekeni. Nah, fucking right man. Dan yang penting konsisten Mas. Yes, itu. Karena waktu itu yang mahal. Dan nanti bentar lagi Mas Iksan, aku mau nantang sampean. Nantang Mas Iksan itu untuk secara cepat untuk membuat lagu. Walaupun sepenggal-sepenggal, tapi nanti tak tutupi dulu, tak closing dulu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini, kalau kalian ingin tahu next bintang tamunya siapa, kalian jangan lupa buat subscribe YouTube dari Realism TV dan jangan lupa buat share, like, komen dan juga kasih kritik dan saran ataupun saran untuk konten ataupun saran untuk bintang tamu selanjutnya untuk siapa, silakan komen aja. Dan mungkin buat Mas Iksan di sini terima kasih banyak dan semoga tetap sehat. Amin. Bye.